Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, para pecinta sabda yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, berkah dalam. Semoga sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan ya kita juga selalu mendukung, memperhatikan mereka yang sakit, mereka yang lemah di sekitar kita. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati kita untuk menanggapi sabda tuntunan Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan bagi kita hari ini, hari Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Yesus bukan dari dunia ini, dan akan kita renungkan secara khusus dari bab 8 ayat 28 dan 29. Saya bacakan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kita telah memasuki pekan kelima dalam masa Prapaskah. Pekan suci sudah semakin mendekat, dan bacaan-bacaan juga terkait dengan sengsara Tuhan. Dalam kutipan tadi ada istilah ditinggikan. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, ya, dan kita tahu meninggikan artinya menyalib Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, semasa hidupnya Yesus selalu mengalami sikap yang bermacam-macam dari orang-orang Israel. Kebanyakan kaum Farisi dan ahli Taurat menganggap Yesus itu sebagai provokator yang mengajar praktek yang mengacaukan iman Yahudi. Jadi Yesus dianggap sebagai penyesat bagi tokoh-tokoh agama Yahudi. Namun bagi sebagian rakyat, pribadi Yesus sering tampil sebagai pembawa harapan dengan pengajaran dan pelayanannya yang membebaskan orang dari macam-macam penyakit dan kelemahan, ya, seperti menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang bisu tuli, mentahirkan orang yang kusta, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, ya, dan banyak karya-karya ajaib yang lain. Karya-karya yang membebaskan, karya-karya yang membawa orang kepada keutuhan hidup, kepada kesejahteraan. Pertentangan dan perbedaan sikap ini pasti disadari oleh Yesus. Banyak orang yang belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena itu ia menubuatkan pada saat ia ditinggikan di salib. Ya, pada saat ia ditinggikan, barulah orang banyak akan mengenal siapa dirinya dan Bapa yang mengutusnya.
seperti tadi kita baca dalam kutipan Injil Santo Yohanes bab 8 ayat 28. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Dan itu berarti, ya ditinggikan berarti peninggian dalam kasih. Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan di salib untuk mentaati kehendak Bapa. Maka berkat keselamatan mengalir kepada semua orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, yang mengenal dan mengakui Yesus sebagai Anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya kasih yang menyelamatkan lewat peninggian, artinya lewat pengorbanan, itulah yang juga menjadi panggilan kita. Itulah yang perlu kita dalami terus-menerus, terutama di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Mengenal Yesus, mencintai Yesus bagi kita berarti berkorban, melayani sesama di dalam kasih. Semoga kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan semoga berkat Tuhan terus atas kita semua, atas keluarga Anda, karya-karya dan usaha-usaha Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya, berkah dalam.